Halo adik-adik, selamat pagi, berjumpa lagi ya. Oke, ini pertemuan kita kali kedua ya. Jadi kali pertama kita sudah memasuki bab pertama, yakni tentang teks prosedur. Nah, jadi untuk pertemuan yang kedua ini kita sudah memasuki tentang struktur dan kebahasaan dari teks prosedur itu sendiri ya adik-adik. Oke. Ibu ingatkan untuk absen di bawah kolom komentar ya, nama, kelas maupun jurusan. Oke. Nah, kita langsung saja nih memasuki. Nah, struktur dari teks prosedur adik-adik. Oke, strukturnya. Yang pertama itu ada tujuan ya, adik-adik, ada tujuan. Nah, jadi dari dalam membuat teks prosedur ya atau langkah-langkahnya itu yang pertama tujuan. Jadi nanti di paragraf yang pertama kalian bisa tuangkan atau kalian bisa tuliskan pengantar dari topik yang akan kalian jelaskan ya, atau topik yang akan kalian angkat. Paham ya? Nah, semisal seperti ini, kalian ingin mengangkat tentang prosedur meluruskan rambut ya, meluruskan rambut. Jadi di paragraf pertama kalian bisa menjelaskan tentang pengertian rambut, pentingnya rambut mungkin, atau mungkin tentang manfaat memiliki rambut yang halus mungkin, atau manfaat memiliki rambut yang sehat ya, ataupun memiliki rambut yang lurus ya, karena memang keinginan atau kesukaan orang itu kan berbeda-beda ya. Kalau untuk ibu sendiri memang ibu menyukai rambut yang lurus ya. Mungkin ada orang yang kalian atau adik-adik yang lain gitu menyukai rambut yang mungkin keriting atau mungkin bergelombang dan lain sebagainya ya. Jadi kalian juga harus tentukan sasaran kalian kemana begitu ya. Oke. Itu untuk di paragraf yang pertama, paham ya? Jadi kalian bisa masukkan atau kalian tuliskan tentang pengertian-pengertiannya ya, tentang pengertian maupun manfaat dari objek itu sendiri. Atau mungkin kalian isikan di paragraf pertama tentang pengertian rambut ya. Rambut merupakan mahkota bagi kaum hawa atau kaum wanita begitu. Nah, boleh ya. Jadi bisa kalian tuangkan nanti di paragraf pertama. Yang kedua itu adalah langkah-langkahnya adik-adik. Jadi kalian nanti di paragraf selanjutnya ya, di paragraf kedua itu akan ada rincian ataupun petunjuk yang akan kalian jelaskan ya, ataupun kalian sarankan bagi pembaca ya, bagi pembaca. Jadi tentu saja nanti yang kalian tuliskan harus terkait dengan topik yang akan kalian angkat ataupun jelaskan ya. Semisal dari topik yang pertama kalian sudah menjelaskan tujuan, yang kedua ini kalian ambil atau memaparkan sampai 3 paragraf, berarti paragraf yang kedua sampai paragraf yang keempat ya, berarti ya itu termasuk langkah-langkahnya ya. Nah, yang terakhir itu ada penegasan ulang adik-adik ya. Ada penegasan ulang ataupun penutup. Nanti di penegasan ulang ini adik-adik kalian bisa tuangkan ya. Tentu saja ini di bagian yang terakhir ya adik-adik ya. Kalian bisa tuangkan tentang harapan kalian ya, harapan ataupun manfaat ya, manfaat dari jika seseorang itu melakukan runtutan ataupun perincian ataupun langkah-langkah yang telah kalian jelaskan. Jadi rambut itu bisa awet lurusnya begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, atau juga kita bisa memasukkan kesimpulan nanti di sana juga ya, di bagian penegasan ulang ataupun penutup. Ya, bisa dikatakan juga kesimpulan di sana. Oke, paham ya? Jadi hanya ada 3 dari struktur teks prosedur ini. Mudah ya adik-adik ya, bisa dipahami ya. Jikapun nanti ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di classroom ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini contohnya ya adik-adik ya, agar kalian tidak membayang-bayangkan. Oke, seperti yang sudah Ibu singgung sebelumnya, bahwa teks prosedur itu tidak hanya berbentuk poin-poin ya. Jadi tidak hanya berbentuk poin-poin ataupun langkah-langkah kegiatan yang seperti kita sering temukan di bungkus mie instan mungkin ya, atau mungkin di
sampo ya, dibungkus sampo dan lain sebagainya ya. Oke, nah inilah bentuk teks prosedur yang berbentuk paragraf adik-adik. Jadi sudah tidak lagi penjelasannya itu simple ataupun poin-poin seperti itu ya adik-adik. Nah, jadi untuk penjelasan di sana kan masih ada 1, 2, 3, dan 4 ya adik-adik ya. Ada juga yang langsung saja menggunakan dari penjelasan seperti pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu juga bisa seperti itu. Oke, paham ya? Nah, oke, kalian lihat pada paragraf pertama. Kita langsung saja ya adik-adik ya. Pada paragraf yang pertama. Pada paragraf pertama itu tentu saja sudah termasuk tujuan ya. Oke, sangat mudah ya menentukannya ya. Oke, pada paragraf kedua, ketiga, keempat, dan kelima ya. Kelima itu merupakan berisi penuh ya. Oke, itu merupakan langkah-langkahnya ya, langkah-langkah dari paragraf ini. Oke, Ibu tidak cantumkan dari judulnya ya, terpotong ya judulnya ya. Jadi untuk teks ini judulnya itu Kiat Menata Rambut Pendek adik-adik ya. Jadi kiat menata rambut pendek. Nah, untuk penegasan ulangnya ya, kalian bisa buat ya, kalian tulis di kolom komentar saja ya untuk evaluasi pertemuan hari ini ya. Kalian bisa tulis kira-kira penegasan ulangnya seperti apa sih dari teks yang sudah Ibu tampilkan. Paham ya? Ibu sudah berikan sedikit jawaban ya. Untuk yang pertama itu tujuan, selanjutnya 1, 2, 3, dan 4 itu langkah-langkahnya. Kira-kira kesimpulan yang bisa kalian berikan itu apa? Ya, itu apa? Kalian bisa langsung tulis di komentar link YouTube ini. Oke, paham ya? Oke, Ibu tunggu ya. Oke. Unsur kebahasaan teks prosedur. Nah, oke, yang pertama itu ada kata kerja imperatif adik-adik. Jadi untuk kata kerja imperatif ini yakni kata kerja perintah adik-adik ya. Jadi kita akan sering menggunakan kata kerja perintah. Nah, untuk kata kerja perintah itu biasanya ditandai atau dibentuk oleh akhiran iya, ikan ataupun lah ya. Contohnya apa Bu? Ya contohnya pastikan, tunjukkan, hindari, ceritakan, jadilah, dan lain sebagainya ya. Nah jadi semisal hindari air yang mendidih, atau pastikan mengaduk tepung dan gula secara merata, dan lain sebagainya ya. Jadi akan sering kita menggunakan kalimat ataupun kata-kata yang seperti itu ya. Oke, yang kedua itu ada pernyataan persuasif ya. Jadi akan ada ajakan-ajakan juga di sana ya adik-adik ya. Bagaimana cara kita memengaruhi ya? Bagaimana cara kita mengaruhi pembaca agar memikat pembaca itu agar terpikat oleh apa yang sudah kita jelaskan gitu ya. Jadi yang kita tuangkan di sana itu bagaimana dia hingga berpikir seperti ini. Oh iya ya, ternyata kita kalau menggunakan produk A ini juga kita bisa cantik ya, dan lain sebagainya ya. Nah jadi seperti kita membaca sebuah deskripsi tentang mungkin ciwi-ciwi tentang skincare ya. Jadi kita membaca bisa membuat muka glowing, bisa menghilangkan noda jerawat ataupun menghilangkan jerawat dan lain sebagainya. Jadi kan kita tertarik ya. Nah, jadi kita harus menuangkan tentang persuasif ataupun ajakan-ajakan nanti di sana adik-adik ya. Oke. Selanjutnya ada kata teknis ya. Jadi seperti yang sudah Ibu tampilkan tadi untuk teks yang sebelumnya ya, tentang kiat menata rambut pendek ya, yakni rambut bob. Di sana kita menemukan kalimat-kalimat teknis. Jadi untuk kalimat-kalimat teknis itu kalimat yang berkaitan dari topik yang kita jelaskan adik-adik ya. Jadi dia tuh kata-katanya itu berkaitan sekali dengan topik yang kita angkat seperti itu. Nah, coba kalian buka lagi
untuk slide yang tadi yang sudah Ibu berikan tentang kiat menata rambut pendek, di sana akan ada kata hair dryer ya. Ada kata hair dryer di sana, ada kata hair dryer, ada kata blow dry ya. Terus ada kata apalagi tadi ya, kalau tidak salah ada sekitar 3 ataupun 4 ya untuk kata-kata teknis dari paragraf itu ya. Atau ada kata-kata styling ataupun extra glow seperti itu. Jadi bisa dikatakan itu merupakan kata teknis ya dari paragraf itu. Jadi berkaitan sekali. Nah, contoh lainnya kita ambil tentang lotion semisal ya, tentang lotion merek A ya. Jadi kita bisa ambilkan di sana kata-kata yang sangat berkaitan ya, kata-kata teknis yang sangat berkaitan dengan topik. Bisa kita katakan di sana juga ekstra memutihkan ya, extra glow ya. Kita angkat extra glow di sana juga bisa. Terus kita ambil tentang memutihkan ya, ataupun tentang apapun itu yang berkaitan dari hand body ya, hand body pemutih ya, pemutih badan semisal ya. Nah, jadi itu bisa kita tuangkan kata-kata teknis ya dan lain sebagainya ya adik-adik ya. Oke, nanti mungkin untuk kata-kata teknis ini bisa kita tuangkan maupun tidak, tapi secara tidak langsung kita pasti akan menuangkan begitu ya, ataupun semisal kita akan membuat tentang cara membuat makanan ya, cara membuat bolu. Nah, cara membuat bolu kita akan membuat kata-kata teknis semisal oven ya, oven, atau mungkin kita akan tuangkan di sana kata-kata teknis tentang penggorengan dan lain sebagainya gitu ya. Jadi di sana akan menuangkan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang akan kita angkat. Jadi sesuai di adik-adik. Jadi tidak mungkin jika kita membuat tentang pelurusan rambut terus kita mengangkat di sana tentang oven gitu ya. Sudah berbeda itu ya. Paham ya untuk tentang kata-kata teknis ini. Oke. Selanjutnya itu ada konjungsi penjumlahan ya, ataupun konjungsi dari penambahan begitu ya, penambahan konjungsi ataupun penambahan. Jadi akan ada bentuk ya, akan ada suatu kalimat yang bermakna penambahan begitu adik-adik. Nah, contohnya apa nih konjungsi-konjungsi yang bermakna penambahan ya. Jadi kan konjungsi seperti kita tahu ya, dan ya, jadi akan ada tambahan-tambahan. Semisal akan membuat cantik dan ya, akan membuat cantik dan mulus. Nah, jadi akan ada tambahan-tambahan yang bermakna penambahan begitu ya, cantik dan mulus, terus lurus dan halus dan lain sebagainya. Oke, paham sampai sini ya? Nah, yang terakhir itu ada deskripsi alat. Ya, jadi untuk deskripsi alat itu sendiri biasanya untuk prosedur-prosedur yang memang menjelaskan ya, ataupun menggunakan alat ya, akan menggunakan deskripsi ini adik-adik ya. Jadi juga ada yang tidak ya adik-adik ya. Jadi tidak semua tentang teks prosedur itu menggunakan alat ya. Jadi kalian bisa menggunakan nanti di sini tentang perincian benda ataupun alat yang akan dipakai ya, termasuk ukurannya boleh ya, jumlah ataupun warna. Oke, paham ya? Jadi sangat mudah dalam pembuatan teks prosedur ini adik-adik. Jika ada pertanyaan bisa nanti langsung kita diskusikan di classroom. Oke. Nah, adik-adik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun mungkin Ibu terlalu cepat ataupun mungkin ada yang menyinggung perasaan kalian. Ibu mohon maaf. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Nah, seperti yang sudah ditampilkan ya, ada
catatan ya di bawah ya. Jadi mohon untuk periksa classroomnya ya, karena akan ada tugas ya, akan ada tugas pertama kalian, yakni tentang membuat video teks prosedur ya, membuat prosedur ataupun langkah-langkah tentang suatu topik ya. Jadi kalian membuat video. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut kita akan diskusikan di classroom. Itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu tutup dan sampai jumpa. Selamat siang.